Dari awal saya menyatakan sepertinya Joko Widodo salah pilih lawan. Sylvester itu komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada PPPN, Bulog dan lain. Betapa terhinanya bangsa ini dipimpin oleh orang seperti itu sebagai komisaris. Nah, aku hafal semua, jadi berhentilah kalian pura-pura idealis, karena aku tahu apa yang kau lakukan terhadap bangsa ini. Pengantar dulu. Baik, terima kasih Bu Kurniati Royani, orang besar di balik kegiatan besar untuk mempertahankan kedaulatan negara yang besar ya di negeri kita ini. Bos buat Bu Kurniati Royani. Selanjutnya kami sengaja mengundang Pak Muhammad Said Didu selaku aktivis yang juga sering membersamai kita dalam sejumlah perjuangan, baik itu pagar laut, melawan oligarki PEK 2, Aguan, Antoni Salim, dan yang lainnya. Nah, hari ini juga kita undang beliau untuk menyampaikan pandangannya untuk masalah bangsa yang juga ini penting untuk masa depan negara kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Dari awal saya menyatakan sepertinya Joko Widodo salah pilih lawan. Dia salah pilih lawan. Karena pikirannya orang-orang ini akan kendor setelah diancam, ternyata semangatnya makin naik. Nah, mungkin karena yang digunakan oleh mereka adalah para komisaris BUMN. Sylvester itu komisaris Food ID. Food ID itu holding daripada PPPN, Bulog dan lain. Betapa terhinanya bangsa ini dipimpin oleh orang seperti itu sebagai komisaris dan napi. Profesor Paiman itu komisaris sebelumnya PGN, menjadi PHE anak usaha Pertamina yang paling kaya, yang sekarang diisi oleh Kodari dan Beni JA. Berapa gaji mereka? Itu kalau kasih tantum, itu anak-anak perusahaan emas. Kalian paham betul, pendapatannya besar, tidak ada yang tahu, tapi gajinya besar, tantian besar. Itu kira-kira bisa 1 miliar sebulan ya. Jadi saya datang ke sini karena saya ingin hadir kepada perjuangan teman-teman untuk mematikan dan menguburkan sumber persoalan bangsa selama ini, yaitu dinasti Solo. Karena dialah yang membuat persoalan bangsa semua ini pecah belah, dan kita dipecah belah dengan uang negara yang dipakai menghajar seluruh yang dia tidak sukai dari badan usaha milik negara yang dibayar miliaran rupiah uang rakyat. Jadi, Allah sedang membuka pintu. Saya mengikuti semua kasus tentang Tom Lembong, betapa Jokowi sangat berpengaruh, dan kemarin langsung setelah Prabowo menunjukkan sinyal, "Hei Solo, pengaruhmu sudah mau saya amputasi." Nah, diamputasilah. Pertama, abolisi. Saya nggak membawa amnesti karena saya nggak paham ya. Bukan kasusnya, jadi saya nggak paham. Abolisi saya paham betul. Abolisi adalah pengakuan pemerintah penguasa menyatakan kami salah dan kalian Tom Lembong adalah benar, maka kami hentikan semua. Itu bedanya. Hanya pemimpin yang punya keberanian dan hati yang bersih memberikan. Jarang sekali abolisi diberikan ke siapapun. Itulah Prabowo, dan itu sinyal kepada Solo. Hei, yang selalu menipu rakyat, membohongi rakyat, tidak laku lagi pesanmu sekarang. Aku milih jalanku dengan hati yang bersih. Oke? Nah, keluar sinyal kedua kemarin yang mencabut semua tantim, insentif dan pemberian bonus dan lain kepada komisaris BUMN.
Dan keluarlah, itu tanggal tolak, keluar Denny JA ngamuk-ngamuk. Maka kubalas ngamuknya dia. Ngamuknya dia terbuka semua bahwa ternyata mereka itu masuk ke BUMN untuk merampok negara, untuk menghajar negara, menghajar rakyat semua. Saya sebutkanlah, Grace Natali, komisaris main ID, holding tambang, kira-kira mungkin 2 miliar sebulan dapat dengan tangkungnya. Oke? Ntar Bu, biarin Bu, bisa nggak Ibu, biar nggak tercampur. Grace Natali, Samara, supaya publik paham, Samara komisaris PTPN. Oke? Ade Armando baru diangkat menjadi komisaris Indonesia Power. Indonesia Power itu adalah perusahaan paling untung di PLN. Mungkin juga ada tangkingnya 1 miliar dengan gajinya 1 miliar sebulan. Jadi, nah, terus ada gitaris Garing, Ganesha, Giring, Garing ya. Giring menjadi komisaris JMF, anak perusahaan Garuda. Yang untung di Garuda hanya JMF. Jadi mereka tuh memilih anak-anak perusahaan yang besar yang tersembunyi, yang dapat penghasilan besar. Siapa yang gitaris lagi? Eko Yopi. Nah, saya nggak hafal deh. Komisaris pupuk, apa urusannya gitar sama pupuk? Nah, jadi betapa rusaknya negeri ini oleh Joko Widodo, dan mereka dibayar miliaran untuk memecah belah bangsa. Jadi saya minta seluruh rakyat Indonesia, apabila melihat wajah-wajah mereka, tanya mereka, uangmu halal nggak untuk menghancurkan? Ya. Dan saya yakin di tempat lain juga melakukan hal yang sama. Jadi mari kita menandai mereka selama 10 tahun. Masih ingat dulu Kartika Jumadi? Ya, Jasmine? Dia kan komisaris juga. Jadi betul-betul dirusak semua ini, dan saya pikir ini tidak lepas dari tanggung jawab Erick Thohir juga. Dan saya berterima kasih kepada Prabowo mengambil sikap mencabut itu semua. Tapi bapak-bapak dan ibu jangan nggak usah dicabut, tuh mas besar sekali gajinya. Gaji kira-kira Denny Jiala, saya yakin gaji di PHI itu mungkin dengan lain-lain 150 sampai 200 juta sebulan. Yang dicabut kan hanya yang tantimnya. Nah, kok masih ngamuk-ngamuk? Sementara teman-teman semua berjuang di sini mengeluarkan dompetnya, dan dituduh pula ada orang besar di baliknya. Jadi yang ada orang besar di baliknya adalah teman-teman bapak berdebat di TV. Itulah orang besar baliknya, namanya Joko Widodo, yang menempatkan mereka menjadi komisaris dan minimal komite audit di BUMN untuk memecah belah bangsa. Dibolak-balik, dialah orang besar. Di baliknya ini semua kerusakan bangsa ini dengan menggunakan uang negara untuk menggaji mereka, memaki-maki semua orang. Yang saya selalu katakan mereka, saya berikan gelar mereka juru maki. Bukan, ya, maki-maki orang. Tukang memaki-maki orang digaji negara. Cobalah ikuti apa kata-kata penghinaan apa namanya? Raja Juli, siapa Raja Juli, Menteri Kehutanan terhadap Prabowo. Apa kata-kata penghinaan siapa kepala kantor komunikasi presiden kepada Prabowo? Apa piagam diberikan Samara kepada Prabowo? Apa? Grace Natali. Tapi orang seperti ini kok digaji miliaran. Terus orang-orang yang berjuang seperti ini dianggap musuh. Saya pikir Presiden Prabowo mudah-mudahan melanjutkan jalan yang benar dengan 2 tanda, yaitu memberikan abolisi kepada Tom Lembong, dan mencabut apa namanya kenikmatan berlebih pada komisaris BUMN. Dan saya berharap dilanjutkan dengan pemecatan mereka di BUMN. Pemecatan mereka di BUMN. Saya mengikuti proses ini. Jadi saya begini, saya kalau resah menghubungi semua yang saya kenal, saya bilang, bisa nggak sih Presiden Prabowo mengurangi tantim
komisaris BUMN. Karena bayangkan itu komisaris bank itu kira-kira kalau ini dapat 5 miliar per bulan kalau dia jumlah. Dan jangan heran ada pengamat juga kerjanya cuma menjilat terus sudah 30 tahun pindah-pindah komisaris BUMN. Nah, aku hafal semua, jadi berhentilah kalian pura-pura idealis karena aku tahu apa yang kau lakukan terhadap bangsa ini. Nah, tapi apa yang diambil Prabowo? Dia bilang cabut semua. Jadi saya hanya minta dikurangi, dia cabut. Itulah pemimpin. Dan saya harapkan Pak Prabowo semakin menjauh dari Solo itu semakin normal. Ya mudah-mudahan pertemuan kemarin ke Solo yang itu adalah keajaiban dunia, presiden menghadap wakil presiden dengan gaya Pak Prabowo maju begini kayak staf ketakutan, dengan gajah Gibran depannya tangan di atas meja begini. Itulah rekayasa Allah menunjukkan bahwa kalian kutunjukkan bahwa arogansimu kepada seluruh rakyat Indonesia membuat rakyat Indonesia memperlakukan presiden seperti itu di depan keluarga dinasti Solo. Itu rekayasa Allah, tidak ada yang bisa berkehendak. Karena nggak mungkin kejadian itu, karena pasti diatur oleh protokol yang dia Prabowo pasti protokol istana, protokol keluarga Jokowi pasti protokol dari keluarga Jokowi, dan Allah memberikan kekeliruan kepada semuanya sehingga terjadi posisi duduk seperti itu. Dan itulah, jadi kepada teman-teman semua tetap berjuang saja, nikmati prosesnya, jangan kecewa hasilnya, tapi Allah serahkan semua kepada Allah rekayasa yang akan dilakukan. Terima kasih. Penutup saya, Pak Joko Widodo, pengaruh Anda, pesanan dari Anda kelihatannya sudah lewat. Berhentilah teman-teman semua yang sebelah sana ngejago, karena menghadapi orang-orang jago di sini. Kalau orang ngejago menghadapi orang jago itu nggak level. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, nggak usah sosokan istilahnya begitu, nggak usah mau main berantem, ya tukang berantem semua ini. Ya, selanjutnya Bang Yani kami persilakan untuk menyampaikan pandangan nanti ya Bang Rizal ya. Bang Yani dulu, kepada Bang Yani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, biasanya saya menjadi pendengar saja, tapi kali ini saya penting untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, apa yang telah dilakukan, yang dilaporkan sebagaimana dikemukakan terhadap beberapa nama, 12 nama itu, sesungguhnya kalau kita mau melacak dari awal, tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh mereka-mereka semua. Karena proses tentang sangkaan atau tuduhan ijazah palsu ini bukan baru sekarang. Ini sudah bergulir lebih kurang dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Nah, untuk memastikan bahwa ijazah ini asli atau palsu, kawan-kawan ini melakukan inisiasi untuk bertemu dengan Universitas Gadjah Mada. Itu surat resmi dilakukan dan diterima secara resmi dilakukan juga. Begitu juga terhadap Saudara Joko Widodo, telah dilakukan hal yang sama, mengirim surat resmi dan telah diterima juga secara resmi. Artinya peristiwa yang dilakukan ini adalah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa apa yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Itu yang pertama, yang paling penting. Tapi sayangnya pihak Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan yang tidak mempunyai dasar rujukan secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbahagia bagaimana dikemukakan oleh Bang Said Didu tadi, bahwa Presiden Prabowo telah mengeluarkan hak yang dijamin oleh konstitusi kita, oleh undang-undang dasar kita, yaitu memberikan abolisi dan amnesti kepada Saudara Tom Lembong dan Saudara Hasto. Tapi jangan lupa kita juga mendesak dan meminta kepada Pak Prabowo untuk segera juga mengeluarkan hal yang sama kepada orang-orang yang saat ini sedang memikul status tersangka, yaitu mereka yang bersama-sama Pak Prabowo pada tahun 2016, 2017, 2018 menjelang pemilu dan pemilihan presiden 2019, yang hari ini masih ratusan orang disebar di seluruh Indonesia masih memegang jabatan sebagai tersangka.
yang tentu kita sama-sama mengetahui statusan mereka tersangka itu adalah akibat bagian dari kriminalisasi. Oleh karena itu, dalam rangka yang namanya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita 80 tahun, melalui media bersadi kami juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera juga melepaskan, mencabut status kawan-kawan kami yang pada waktu itu bersama Bapak Presiden memperjuangkan, yang saat ini menjadi tersangka. Saya tidak tahu apakah Bang Said Tidu masih memegang status, ya kan? Yang jelas banyak di antara kita yang sampai saat ini masih memegang status tersangka, baik ulama kita, tokoh masyarakat kita, aktivis kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi saya meminta betul pada Pak Presiden Prabowo untuk segera mencabut juga. Yang ketiga, tidak hanya sekedar memberikan abolisi dan gerasi, juga untuk melakukan pengusutan terhadap pelaku kriminalisasi, baik itu di institusi kepolisian, kejaksaan, maupun institusi kehakiman. Oleh karena itu, tindakan yang selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan terhadap yang mereka diduga terlibat melakukan kriminalisasi, baik kriminalisasi sebelum tahun 2019 maupun kriminalisasi yang baru-baru sekarang ini. Terakhir, saya kira untuk yang 12 orang ini juga kita meminta kepada Pak Prabowo juga Presiden untuk segera juga memerintahkan kepada polisi untuk menghentikan seluruh proses hukum yang sedang dihadapi. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.